Gue buka kepalanya yang gue pegang. Hah, ini dengan gue yang lu pinjam, ya kan? Oh maksud lu buat ini, ya kan? Bape. Di saat itu gue nangis, ya kan? Gila, lu bener-bener apa sih? Gue nggak nyangka lu bener ninggalin gue apa enggak. Memang intinya lu tuh salah, ya kan? Ya kak, memang gue salah kak. Dia bilang ya sama gue suruh nemuin lu, suruh jujur sama lu, ya kan? Apa yang terjadi pada saat itu. Merasa kayak kecewa kak, karena udah gak ada harga dirinya. Karena keperawannya dia itu diambil sama bapak kandungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Refdi. Dan kebetulan di sebelah gue udah ada seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan narasumber gue kali ini akan menceritakan kisahnya yang dimana sang sahabat meninggal secara tragis karena kecelakaan. Penasaran sama kisah lengkapnya? Kita sapa dulu aja Kak Vera. Halo Kak Vera. Ya. Kabar gimana Kak? Alhamdulillah. Baik Kak. Baik. Sehat ya. Kak, makasih banyak lu udah nyempetin waktu dari Depok ke Tangerang Selatan. Iya, Kak ya. Gua plus banget dah pokoknya. Perjalanan gimana? Ya perjalanan luar biasa. Jauh. Jalan-jalan. Perjalanan ya kayak di jalan aja. Iya. Namanya menghirup di malam hari deh. Iya. Cari udara malam. Iya. Oke Kak Vera, pada kesempatan kali ini lu ceritakan kisah lu yang mana nih Kak? Ya. Itu teman udah bagaikan udah kayak adik gue banget. Adik gue banget. Tuh, iya. Yang sebelum kejadian dia meninggal, dan itu udah alami duluan. Sebelum dia meninggal gue udah alami hal-hal yang menurut gue tuh yang nggak masuk akal aja. Oke, berarti beberapa hari sebelum meninggal, iya. Sebelum kematian. Dan kalau boleh tahu nih meninggalnya karena apa? Kecelakaan. Oke, di-keep dulu untuk kisah lengkapnya ya Kak Vera. Oke nih sob, sebelum kita masuk ke ceritanya, gue mau menginformasikan buat kalian nih yang memiliki pengalaman mistis, baik itu urban legend, profesi, atau apapun itu dan ingin menjadi narasumber di Penatua, kalian bisa banget langsung DM di Instagramnya Penatua, yaitu di penatua.official, atau kalian bisa kirim via email. Untuk linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi ya. Dan gue rasa cukup, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita gas ke ceritanya. Jadi gini bang, dulu gue masih sekolah ya, SMA. Dulu gue masih, kalau dulu sih bahasa gue sih adik-adian gue ya. Dulu gue kelas 2, dia kebetulan kelas 1. Gue memang biasa sama dia tuh selalu berdua, dan dia juga ngerasa dia kayak apa sih, nyaman aja sama gue, karena dia merasa kayak punya kakak yang ngertiin dia, yang paham sama gue, ya kan, pokoknya semua. Nah kebetulan itu kawan gue, dia sakit hatinya kenapa? Karena dia orang tuanya pisah. Dia selalu cerita sama gue, apapun itu dia selalu cerita sama gue. Nah gue sebagai kakak yang merasa gue paling tua menurut dia, gue selalu ngajarin dia. Memang kan dia orangnya bandel banget. Keluar malam, ikut-ikut anak motor dulu tuh, ya kan, apa aja. Aku bilang sama dia, ya kan, udah apa, sekolah juga bolos, nggak pernah masuk sekolah. Aku ajarin dia. Nah kalau dia tidur itu selalu nginep rumah saya. Ada masalah apapun dia nginep rumah saya. Nah sebelum kejadian dia kecelakaan itu, dia cabut, seharusnya dia sekolah siang jam 1, dia cabut ke rumah gua, ya kan. Pas nyabut di rumah gua, dia tidur deh di rumah gua nih, tidur siang. Dia pas bilang gini, Kak, gue tidur sini ya, katanya. Ya udah lu tidur deh. Sampai jam berapa gue balik? Jam 4 ya. Ya udah ntar gue balik jam 4. Ya bangun dah tuh jam 3. Kak, apaan? Lu punya kerudung nggak? Kerudung. Banyak tuh kerudung, gue bilang gitu. Mau ngapain? Gue mau coba-coba. Emang anaknya tomboy. Tomboy banget.
tomboy. Mau ngapain, buat apaan? Enggak, gue mau coba-coba aja. Ya gue sih nggak ada yang gue nggak ada negatif atau ada pikiran apapun ya kan. Gue biasa aja. Kok lu tomboy, ngapain lu pakai kerudung? Enggak, gue buat kakak gue. Emang kakak lu gak punya kerudung? Gue kayak gitu. Kagak, gue pengen nyuruh dia pakai ini aja kerudung, ya kan. Dia pakai pasmina panjang punya gue, warna hitam sama putih. Dia bilang gini sama gue, kak ini gue bawa ya, katanya. Buat apaan sih? Gue mau nyuruh kakak gue ntar pakai ini, katanya. Mau ngapain, katanya. Ya enggak, gue nyuruh kakak gue aja pakai ini, katanya. Yang ini ntar buat kakak gue yang hitam, yang putih buat gue, buat ngaji. Ya enggak, gue nyuruh aja pakai, katanya gitu. Ya udah ya, gue nggak punya pikiran apapun sama dia. Lah nanti malam minggu lu jemput gue ya, katanya. Emang apa, katanya. Pokoknya gue pengen nongkrong sama lu sampai pagi, ya kan. Pokoknya lu jemput gue, jangan sampai enggak, jadi gitu tuh. Insya Allah ya, gue bilang gitu. Kalau gue nggak ada acara apa-apa, nggak ada apa-apa, gue bilang gitu sama dia. Oke. Gantilah waktu, iringnya waktunya malam minggu, gue diajak sama temen gue. Ya namanya masih ABG ya kan, nongkrong sana nongkrong sini ya kan. Gue dijemput sama temen gue ya kan. Nah pas itu saat itu gue diajak ke puncak lah sama temen gue. Yuk Per, ikut ke puncak, ayo pakai mobil. Gue pergi nih malam minggu, gue berangkat jam 11 malam. Gue berangkat pas jam 11 malam ya sampai nih gue nggak tahu ada telepon atau enggak, karena memang sinyal gue di sana jelek, abis banget, nggak ada sinyal apapun. Gue juga nggak bisa komunikasi, ya kan. Mau nanyain dia mau gimana, nggak bisa komunikasi. Pas sampai gue balik dari puncak jam 5 subuh, gue sampai di rumah, gue dikabarin kalau dia kecelakaan. Pas banget kecelakaan. Gue langsung shock apa yang dia katain waktu sebelum kejadian itu. Malam minggu itu. Iya, dia pengen nongkrong sama gua. Pokoknya lu jangan sampai nggak jemput gua. Itu yang gue inget. Nah kerudungan yang dia pinjam itu udah dia udah bawa. Gue juga datang pas kematiannya dia. Itu kejadiannya di Fatmawati. Dia celakanya sama anak motor. Jadi dia mintanya jemput sama gua, tapi yang jemput tuh bukannya gua, malahan temannya anak motor. Nah mungkin kalau misalnya saat itu gue yang jemput nggak mungkin kejadian kayak gitu. Itu yang penyesalan gue saat itu. Karena pas gue datang ke rumah, kakaknya tuh sempet bilang sama gue juga ngenes sih pada saat itu ya kan. Kakaknya emang belum pernah lihat gue, ya kan. Ini siapa? Ini Vera ya, katanya. Iya kak, katanya. Oh ini Vera, katanya. Iya emang apa kak, katanya. Boleh gue sebutin namanya? Inisial aja. Ini. Nah, M-nya itu temen gue yang kecelakaan. Dia sering cerita sama kakaknya itu tentang gue sebelum kejadian itu. Nah, akhirnya gue dipanggil sama kakaknya. Fer, sini kakak mau cerita, mau ngobrol ya kan? Kenapa kak? Tahu nggak? Sebelum kejadian kecelakaan ini dia banyak cerita sama kakak. Ya, pas dia ngerasa kalau dia itu sayang banget sama kamu, katanya. Dia ngerasa nyaman sama kamu, ya kan. Dia cerita selalu nyaman sama kamu, katanya. Karena kamu ngasih bikin dia jadi orang lebih baik gitu. Nyaranin dia jadi orang lebih baik. Iya emang kak, katanya. Ini kerudungan dari kamu, katanya. Iya emang kak, sebelum kejadian dia datang rumah pinjam kerudungan sama aku, ya kan. Sampai dia bilang aku nggak punya pikiran itu kerudungan buat apa. Ya udah aku kasih aja. Cuman dia bilang yang ini buat ini kakak, katanya. Yang ini buat dia. Ternyata ini. Saya ngeliat posisi mukanya aja sebelum dikubur. Emang kakaknya itu nungguin aku. Dia penasaran yang namanya Vera itu siapa. Akhirnya aku pas sampai di rumah, dikabarin dah sama teman aku yang di sini. Per, si M kecelakaan. Aku langsung lemes. Ingat kata-katanya dia saat itu. Dia cuma nangis, ngeliatin aku sambil nangis. Aku juga sedih. Mungkin pada saat gue nggak puncak waktu itu, kalau misal gue jemput lo nggak mungkin kayak gini. Karena dia udah gue anggap sebagai adik. Karena kasusnya dia pada saat itu sama orang tuanya lagi kacau. Bener bang, dia suka mabuk. Lagi sebelum kenal gue, ya kan.
dia mabuk, dia apa ya kan. Pas gue ikut sama gue, lu jangan kayak gitu. Kalau memang orang tua lu seperti itu pada saat itu, lu nggak boleh kayak gitu. Lu tunjukin sama orang tua lu itu lu nggak seperti itu. Gue gituin sama dia. Tapi memang jalannya beda. Itu juga kesalahan gue. Kenapa gue nggak jemput dia? Itu yang bikin gue kayaknya sampai saat ini juga gue kayaknya nyesel banget. Bener, gue nyesel banget. Gue ngeliat mukanya dia, ngeliat jasadnya dia, ngeliat posisi dia begitu meninggal dengan keadaan kayak gitu. Gue udah kayaknya rasa salah gue tuh benar-benar luar biasa. Nah pas kejadian itu, gue memang pas lagi di puncak, memang gue selalu ada bayangan dia. Tiba-tiba kepikiran. Iya, jadi tuh gue duduk padahal kan di dalam mobil kok gue kayak ada yang ngikutin gitu dalam mobil itu sendiri ya kan. Tapi siapa ya? Tapi kan gue nggak ngajak si M, ya kan? Tapi kok dia kok ada gitu. Ya tapi aku bertanya ini siapa kan? Pasnya aku ngikut tuh sama dia, nggak ada. Pas sampai di tempat istirahat, aku sampai di puncak, dia ada di samping aku, cuma diem doang. Dan aku juga nggak bertanya sama itu dia. Tapi aku lihat dia wujudnya dia. Cuman aku biasa aja, aku pikir mah pada saat itu tuh orang lain. Mirip doang. Mirip aja pada saat itu. Pas aku nyampe di rumah baru dikasih kabar sama dia. Yang bikin manisnya itu kakaknya bilang, "Per," katanya, "M tuh bilang pesan sama kakak," katanya. "Pokoknya kalau misalnya ada apa-apa, kamu ke kuburannya." Nah itu setiap hari Jumat aku ke kuburannya. Dan dia ada satu amanah yang belum kesampaian buat bapaknya. Itu sampai saat ini. Nah pas itu kan aku bilang, "Kakak, emang bapaknya yang mana?" Saya bilang, "Jadi bapaknya itu sama dia jahatnya negatif, Bang. Jadi dalam hal yang kayak apa ya? ADRT mungkin ya? Bukan. Oh, bukan. Apa sih? Asusila ya? Oh. Asusila, Anindya. Nah, tapi saya nyampainya dia pada saat dia udah nggak ada. Nyampein ke kakaknya. Makanya dia kabur-kabur dari rumah gara-gara itu. Ya kan? Pas itu aku bilang, ya mama sih aku udah sempat ngeliat bapaknya. Sebenarnya aku nyampeinnya cuma ke kakaknya doang. Kakaknya sok. Aku nggak bilang. Si M itu nggak bilang. Jadi sempet dia hamil sama bapaknya. Itu belum kejadian. Ini bapak kandung? Iya. Tapi dia udah gugurin waktu itu. Katanya pakai nanas, pakai apa. Udah sempet dia. Cuman dia baru cerita sama aku tuh udah selesai dia gugurin itu kejadiannya. Aku bilang sama kakaknya, cuman salahnya aku cerita sama kakaknya posisi dia udah nggak ada. Makanya dia kenapa jadi beruntal kayak gitu karena itu, ya kan? Tapi sih bener sih. Sampai sekarang aja Bang, dia tuh selalu ada. Jadi kayak orang nggak tenang. Penasaran ya? Iya masih penasaran. Ya saya sih bener kalau orang yang mati kayak gitu kan kita nggak bisa nanya apa yang bikin penasaran dia gitu. Memang sih kematiannya memang sangat tragis ya, bener dah posisinya itu ya, astagfirullah. Yang matanya masih melotot, palanya masih berdarah, jadi darah itu beku di pala. Jadi keluar, jadi dia menghantam itu tuh apa tiang listrik gitu. Yang listrik dia salahnya tuh yang bonceng, dia yang bonceng tuh yang parah. Meninggal di tempat, tapi yang bawa itu nggak meninggal karena dia bisa memposisikan ya. Iya, makanya saya juga bingung kenapa kok yang bawa itu nggak meninggal. Nah itu dia yang dengan posisi mukanya, palanya, darahnya dari itu aja lagi pas dibawa ke rumah aja darahnya masih keluar dari hidung. Ya kan lihat posisinya kata saya. Sampai udah saat ini udah hampir ada kali ya, udah puluhan tahun, udah ada 10 tahun lebih. Ya udah ada 10 tahun lah lebih. Tapi sekarang sih masih ada yang kesimpan di dia. Cuman aku belum tahu sampai saat ini. Karena aku juga belum ke kuburannya dia juga. Emang sih pokoknya setiap kejadian itu pas dia meninggal,
aku pergi jalan-jalan aja nih ke laut bang, gue memang nggak bisa berenang bang, jujur gue nggak bisa berenang. Itu gue berenang, gue merasa kalau gue tuh ada di pinggiran, gue ngerasa di pinggiran, totalnya udah ada di tengah. Gue udah ngap-ngapan, tapi satu gue ngerasa dia nolongin gue. Itu gue bayangan di mata gue tuh, gue ngeliat dia. Ada dia. Itu gue udah ngap-ngapan demi Allah dah. Itu gue udah kayak ngerasa udah nggak tahu. Gila, gue mati kan. Emang posisinya itu gue memang ada di pinggir. Kenapa tuh? Gue taunya kenapa? Kalau gue sampai ngap-ngapan angkat tangan begitu. Nah itu dia. Gue merasa kayak di mata gue tuh bayangan dia. Kayak narik gue gitu. Pada saat itu ya kan. Jadi setiap apa yang gue lakuin, hal-hal yang negatif, ada yang bahaya sama gue, dia selalu ada sama gue. Itu selalu ada sama gue. Nah pas gue ditolongin sama dia, gue ngerasa ya kan, astagfirullahaladzim ya kan. Itu di mata gue lu ngerasa lu nolongin gue, bener sumpah. Gue itu udah berasa emang udah dikit lagi mau mati kali ya. Udah gila bener, gue sumpah udah tengah-tengah, udah kayak di bawah ombak, udah. Itu gue ngerasa dia yang bawa gue. Karena bayangan gue, mata gue tuh ngeliat wajahnya dia yang jelas, itu dia yang jelas. Pokoknya setiap kejadian, nah itu kejadian yang gue alami di laut. Nah kejadian gue ketabrak, ya kan, 2 tahun yang lalu kan gue ketabrakan. Ketabrak dari belakang kan, sama mobil. Alhamdulillah gue ngerasa dia itu nolongin gue juga. Nih dia kayak apa sih, itu memang posisi ada mobil. Gue jatuh, gue sampai jahit sini, bibir, sampai semua, dan ini muka gue udah hancur dah. Tapi alhamdulillah sampai semua gigi gue juga udah patah semua. Jadian gue kecelakaan itu. Nah itu dia kayak ngerasa kan memang waktu gue kecelakaan itu gue ditabrak dari belakang. Terus, nah itu dia ada mobil truk, gue ngerasa kayak gue tuh motor gue itu kayak dihempas. Ya kayak orang digeser ke pinggir gitu, ya kan kayak sekelebatan putih tapi mukanya itu gue jelas, raut mukanya itu gue ngeliat si M. Iya si M. Pokoknya setiap gue ada apa-apa kata gue, astagfirullahaladzim, gila gue kalau misalnya nggak kehempas ke samping gue nggak tahu deh itu mobil truk gue ngeliling gue, bener sumpah. Itu posisi maghrib dong gue kecelakaan. Untung cuman begini pada bolong, cuman pada jahitan semua. Yang gue bilang kok mustahil banget ya gue bawa motor, tapi kok motor gue kayak ada yang gitu, kayak ada yang bawa, kayak ada yang nendang aja gitu. Kata gue ngeliat memang posisinya gue nggak pingsan, gue masih sadar, cuma gue ngerasa udah emang darah semua kan muka gue, ya kan. Dia lagi, gue bilang gitu cuman, dia lagi sih, gue bilang astagfirullahaladzim, ya kan. Memang dia dari sebelum dia meninggal itu dia banyak cerita sama gue, ya kan. Kak, pokoknya lu kak, ya kan, kakak yang paling terbaik buat gue, yang ngertiin gue, yang tahu perasaan gue, ya kan. Gue susah, gue senang, ya kan. Gue sih no comment dia ngomong begitu, ya kan. Gue bilang udah pak, jangan usah apa aja diomongin, saya gitu, ya kan. Biasa aja apa katanya. Ya kak, lu soalnya enak orangnya, ya kan. Ya bener ya, gue diajarin sama lu yang terbaik, ya kan, ya kan. Tapi kan lu nggak tahu, itu posisi dia belum cerita macam-macam sama gue bang, ya kan. Belum cerita tentang bapaknya, ya kan. Pas kesini kan akhirnya kan gue dia makin dekat sama gue ceritain. Makin terbuka. Iya, akhirnya makin terbuka. Jadi dia gara-gara beruntal kak, gue beruntal kayak gini nggak ada maksud, ya kan, nggak ada maksud kemauan gue, enggak. Semua ini cuma karena bapak gue yang bikin gue kayak gini. Maksudnya gue bilang gitu. Dan udah dicerita sama gue. Nah pas dia ngomong kayak gitu, gue sebenarnya salahnya gue itu gue nggak sempat cerita langsung sama keluarganya. Salahnya di situ gue ngerasa benar-benar salah banget. Memang sih pas kejadian apa aja yang gue lakuin dalam posisi kecelakaan atau apa, gue ngerasa dia selalu nolongin gue sampai saat ini. Sampai apa sih, kalau batin gue tuh kayak ngerasa ada yang jahatin gue maupun apa, dia selalu ngarahin gue. Selalu ngarahin gue ke tujuan dimana yang sini kak, kayak gue dibawa sama dia, kak sini kak gitu. Kesini lagi kak, kayak ngasih unjuk gue jalan gitu. Setiap gue ada apa, ya kan, selalu dia ngarahin,
Kak kesini, jangan kesini. Oh iya. Jadi kayak sampai saat ini tuh dia kayak menurut gue tuh kayak arwah gentayangan tapi nggak Positif ya. ya kan. Cuman gue ngerasa ya udah kayak bayangan-bayangan aja. Memang sih dalam hal itu kan sebenarnya gue merasa nyaman sih ya kan, karena dia yang bantu gue ya kan. Gue cuma bilang makasih ya dalam hati gue, makasih selama ini lu udah nolong gue kayak gitu, walaupun dalam posisi gue lagi celaka atau apa selalu lu nolongin gue, tapi gue nggak bisa nolongin lu. Yang sampai saat ini gue ngerasa gue bersalah banget. Mungkin pada malam minggu itu kalau gue jemput lu nggak mungkin lu jadi kayak gini. Benar gue nggak mungkin, lu udah saat ini udah nikah, udah punya anak, udah ngerasain bahagia mungkin. Karena kan dari lama banget ya bang, dari gue belum punya anak namanya SMA sampai sekarang gue anak udah pada gede, mungkin dia juga udah ngerasain kayak gitu. Dia cuman selalu ada aja sama gue. Pas di situ, nah itu temennya yang bawa dia nggak meninggal, ya itu ketemu sama gue pada saat itu. Seberapa bulan kemudian ya ada 2 bulan atau 3 bulan, memang sih sempet jadi dia kenapa kecelakaan karena dia ada pemaksaan. Jadi sebenarnya dia nggak mau ikut Si M ini. Iya, si M ini nggak mau ikut sama nih cowok, cuman dipaksa ikut. Nah dia berantem di motor itu yang kejadian. Nah jadi dia berantem di motor ya, main kayak main tangan. Jadi tuh posisi yang bawa motor itu dia nggak kekontrol. Oleng. Iya, jadi oleng, akhirnya ketabrak sama tiang listrik. Salahnya di sini. Gue juga, lu kenapa lu paksain, gue bilang gitu. Kalau mungkin lu nggak paksain nggak mungkin jadi kayak gini. Iya kak, gue salah. Dia ngomong baru cerita sama gue karena dia didatengin masih M. Makanya dia terus terang langsung nyari gue pada saat itu. Gue bilang gini, lu ngapa nggak bilang ya kan kak, tadinya gue nggak mau ngomong ke masalah ini. Pas gue nggak nyaman, gue didatengin sama dia terus ya kan, keterangannya dia, baru gue merasa risih. Yang tahu ini juga gue doang bang, keluarganya nggak ada yang tahu. Karena pas kejadian itu dia ngerasa udah cuman apa sih namanya, kata saya cuma kecelakaan biasa aja lah, udah nggak ada hal-hal negatif atau apa gitu ya kan. Gue emang lu berantem gimana? Tadinya dia nggak mau ya kan, gue bawa ke sini terus dia maksa ya kan, gue paksa dia. Akhirnya kan dia pengen loncat-loncat aja, akhirnya dia oleng ya kan. Gue maksa gini, lu kalau misalnya lu loncat ya kan gue ngebut, dia begitu ya kan. Dia maksa terus akhirnya kan nggak kontrol tuh, dia ngeliat ke belakang tuh temennya cowoknya tuh, akhirnya cep ya. Iya emang posisinya gimana ya, emang anak orang mabuk kan ya, cowoknya juga pemabuk pada saat itu, jadi nggak kekontrol semua, ditambah lagi dia begitu. Udah gue ngerasa kayak gimana ya, bener deh sumpah, sampai saat ini aja gue ngerasa dia ada. Gue ngerasa kalau saat ini dia ada sama gue. Makanya yang dari tadi gue diam tuh, apa sih, gue cerita tentang lu kali ya, gue bilang gitu. Sebenarnya gue nggak pernah cerita soal dia, yang gue cerita sama yang lain, karena gue ngerasa oh ya maaf ya, ini kan aib lu ya kan. Tapi setelah gue, karena dia semen gue ngomong ya, dia paling dia cuma senyum, ada dia enggak ada sama gue, ada ya kan. Makanya tadi gue diem tadi, makanya gue diem biasa. Mungkin teman-teman gue juga tahu gue biasanya kan orangnya begini tapi gue kebanyakan diem karena gue yang sedih ada. Gue ngomong, gue ngeliat jadi kayak hati gue ngomong, dia tahu. Udah dia gitu aja dengan senyuman ya, itu wujud mukanya gue jelas banget sumpah. Saat ini gue ngelihat dia dengan wajah dia yang hari pertama kecelakaan itu gue ngelihat. Cuman berbedanya muka dia yang raut putih berserinya beda dengan hal yang pada saat dia kecelakaan. Untuk yang sekarang yang gue lihat nih, yang gue lihat ya kan, dengan senyumnya dia ngerasa kayaknya oh iya, kayak ngerasa dia udah tenang ya kan, udah nggak apa-apa, itu kan udah cukup lama ya kan, mungkin udah nggak ada yang bisa ditutupin lagi. Tadi kan gue pengen cerita yang lain, ternyata pas gue lihat oh ya udah gue cerita lu aja ya mungkin
ada manfaatnya dari hal yang ini. Mungkin jadi gini, gue ngambil manfaatnya, oke, memang ada seorang anak perempuan sama bapak kandung tuh ya. Gue sih mohon jangan sampai kejadian ini. Kita lihat dulu posisi anak perempuan itu beruntal itu kenapa. Ya, sebab akibat jangan disalahkan anaknya dulu yang disalahkan, tapi lihat sisi positifnya dulu, kenapa dia bisa kayak gitu. Ya, yang gua ngambil positifnya di situ. Kebanyakan yang salah gunakan ya beruntalnya itu karena mungkin ikut-ikutan dunia luar, dia ikut-ikutan, salahnya tuh temen nongkrongnya lah, apa namanya nggak dilihat dulu dari sisi mereka. Dan yang gue pahami dari dia tuh ya kayak gitu, dia karena cerita sama gue tuh beruntal kayak gini kak, ya kan, gue begini, ya kan, orang tua gue pisah, terus pisahnya bapak gue begini sama gue. Pada saat itu kan memang dia tinggal sama bapaknya aja, akhirnya bapaknya begitu nganuin dia, akhirnya udah dia beruntal, sekolahnya juga nggak kontrol, anunya jadi bandel karena dia merasa dia udah nggak ada harganya, ya. Udah gak ada harganya, padahal dia anak perempuan, bagi dia itu anak kandung, ya kan. Tapi dia gak ada harganya. Untuk apa gue harus mempertahankan harga diri gue, ya kan, menjadi orang yang lebih baik, buat apa? Tapi setelah dia kenal sama gue, ya udah, ya kan, berubah tuh pelan-pelan. Ya, berubah pelan-pelan. Cuman pas di saat dia berubah baru 5% menurut gue, itulah kejadian yang sangat gue sayangin. Mungkin kalau misalnya saat ini waktu itu gue jemput, udah berubah total kali. Dia udah ngikutin gua. Karena memang betahnya tuh sama gua. Udah kayak gitu takdir mungkin kayak. Iya. Tapi gua sebenarnya nyalain diri gua sendiri. Iya, nyalain. Gila, ini sama aja gua yang ngomong dia. Gua ngerasa gitu. Pas kejadian gua ngeliat mayatnya, gua nggak merasa tuh gila ini gua mimpi kali ya. Nih, ya kan? Baru kemarin. Ya kan 2 hari yang lalu gue ketemu sama dia, tidur sama gue bareng, ya kan, kak tidur sama gue, terus megang kerudungan gue, kak ini gue bawa ya kan, buat apa, buat kakak gue, entar kakak gue pakai yang ini, nanti gue pakai yang ini yang putih, ya kan, tanpa gue pikir, namanya gue masih sekolah, ya kan, gue nggak mikir gitu-gituan lah, ya kan, lu masa pakai gituan sih lu, katanya orang tomboy, emang apa sih kak gue pakai ini, ya kan, kali aja gue cakep, ya Allah, ya kan, gue bener ngenes banget, ya kan, gue nggak tahu bakalan jadi. Gue ngomong sama kakak, kak dia datang ke rumah gue punya kerudungan, cuma pengen pakai kerudungan gue, ya kan, sampai kakaknya, padahal kakaknya juga punya, tapi dia mau kerudungan gue. Nah pas nutupin mayatnya itu juga kerudungan gue yang dia pinjem, itu yang bikin gue ngenes, bener. Buat nutupin si mayat? Iya, dia pakai kerudungan ya. Posisinya ya kan putih, dia kan nutupin muka gue buka kepalanya yang gue pegang, ini kerudungan gue yang lu pinjam, ya kan, oh maksud lu buat ini, ya kan, bape. Di saat itu gue nangis, ya kan, gila, lu bener-bener apa sih, gue nggak nyangka lu bener tinggalin gue apa enggak. Saat itu gue bilang, ya, nah gue bilang, gue percaya nggak percaya sebenarnya pas gue ngeliat dia, ya kan, dengan posisi dia wajah kayak gitu dengan darah semua di hidung doang, pala nggak keluar darah semua, jadi darahnya itu dikeluar di hidung, ya jadi penggumpalan, ya kan. Gue nggak nyangka, ya kan, gue nyalain diri gue pas dia kondisi dia kayak gitu, ya kan, gue bilang, ya kan, ini gara-gara gue gak jemput lu. Kalau gue jemput lu mungkin gak kayak gini, mungkin masih hidup sama gue saat ini, ya kan, ceritanya mungkin gak bakal begini, ya kan. Semua yang apa yang lu rasain gue udah ceritain sama kakak lu, ya kan. Saat ini juga sebenarnya, ya kan, selama ini gue tutup-tutupin kisahnya dia, ya kan, karena gue ngerasa, ya kan, masa gue harus ceritain soal ini tentang yang udah gak ada, ya kan. Pas gue pikir-pikir, ya kan, sama dia, ya, boleh nggak? Iya, boleh nggak? Maksudnya intinya gue kenapa gue cerita kayak gini, gue ngomong biar orang itu tuh biar tahu kenapa seorang anak perempuan itu beruntal, tapi harus lihat dari sisi positifnya. Iya, jangan selalu menyalahkan anaknya itu sendiri, ya kan. Cuma kita lihat dulu ke belakangnya ada apa, ya kan. Kebanyakan kan begitu, oh ya lu udah kenal dunia luar, lu ikut-ikutan dunia luar,
tapi tanpa dia melihat apa yang dirasakan anak itu sendiri. Itu yang gue ambil positifnya, biar mereka juga pada paham akan anak-anaknya, jangan sampai kejadian kayak gini lagi. Iya, ya kan, sampai kejadian itu kan untuk yang kita sebutnya apa ya? Kita bilang pacarnya mungkin ya? Iya. Itu pacarnya. Pacarnya enggak, bukannya pacar, kayak ya kalau disebutan zaman dulu mah TTM kali ya. Nah, itu dia merasa pada saat dia ceritain semua ke Kak Vera ini, itu dia diterornya kayak gimana? Katanya, ini semua gara-gara lu, katanya. Gue udah nggak mau lu paksa-paksa. Gue tuh lagi nungguin kakak gue. Jadi dia tuh nungguin gue, ya kan? Dia tuh nungguin kakak, ya kan? Kakak mau jemput sampai jam berapapun dia nungguin. Tapi kesalahan tuh gue yang maksa dia. Udah lu ikut gue, karena memang posisinya itu cowoknya waktu jemput itu mabok. Jadi dia dikasarin, ayo naik motor, naik ayo gitu bang posisinya. Makanya dia nggak terima, ya kan? Makanya dia diteror gini, semua gara-gara lu. Gue tuh lagi nungguin kakak gue. Itu dia bilang kayak gitu bang, ya kan? Lu ngapa tetap aja? Maaf kak, posisi kemarin waktu itu kejadian lu tuh mabok, ya kan? Jadi gue nggak kontrol. Pada saat gue tarik dia naik motor, terus dia goyang-goyang gitu, ya kan? Mengapa sih dia bilang mau loncat, gue langsung lihat ke belakang, gue nggak kontrol bawa motor, ya udah ya langsung nabrak tiang listrik yang ada apa sih namanya tuh pinggiran gituannya. Iya, ya kan, udah gue juga bener kak, gue udah hampir sebulan lebih diteror sama dia. Tadinya gue nggak mau ngomong karena gue takut disalahin. Ya lalu disalahin. Pasti. Iya. Pasti. Ya kan, karena lo ada pemaksaan saat itu. Kalau misalnya lo pada saat itu lo ngomong, mungkin beda cerita. Mungkin lo ditangkap. Iya. Ya kan, karena memang orang beranggapannya ini kecelakaan biasa. Karena lo juga ikut celaka, ya kan. Nggak ada yang membahas semua itu. Tapi kenyataannya memang lo yang salah pada saat itu. Itu juga gue ngomong kayak gitu juga nggak ngomong sama siapapun, ya kan? Keep sendiri. Iya, gue diam sendiri. Gue cuma bilang, ya kan, ya udahlah, gue mau ngomong sama siapapun percuma, gue bilang gitu. Udah kejadian. Iya, temen gue juga nggak bakal bisa balik kalau gue mau cerita bagaimanapun, ya kan? Memang intinya lu tuh salah, ya kan? Iya kak, memang gue salah kak. Dia bilang ya sama gue suruh nemuin lu, suruh jujur sama lu, ya kan? Apa yang terjadi pada saat itu, ya kan? Ya iyalah, kalau misal kejadiannya waktu itu lu ngomong sama gue, lu yang bakal gue mati. Semua gara-gara lu, ya kan? Mungkin kalau lu nggak jemput dia dengan cara paksa, dia masih nungguin gue, nggak mungkin lo kayak gini, bener. Teman gue itu udah kayak adik gue, bener, kayak adik gue. Bukannya teman lagi, dia udah kayak adik gue, udah sumpah. Makan tidur kalau ada apa-apa selalu di rumah gue, ya kan? Kak gue numpang tidur, ya udah tidur, oke, ya kan? Udah bangun, ya kan? Waktunya lu sekolah, iya kak gue sekolah. Pokoknya apapun, ya kan? Kalau setiap gue bilang selalu dia nurut. Karena gue deketin dia tuh bukan secara langsung marah-marahin dia. Gue udah tahu, iya gue rangkul dia, ya kan? Pelan-pelan. Karena gue tahu tampangnya dia tuh bagaimana, sifatnya dia gimana, ya kan? Oh nih kayaknya ada yang disembunyiin dari dia. Akhirnya aku bilang dia, akhirnya cerita mau percaya sama gue, ya kan? Kenapa dia kayak gitu, ya kan? Mungkin kalau gue bilang sama keluarganya atau sama anu, mungkin bapaknya juga harus kena juga sih diproses pada saat itu. Oke Kak Vera, dan lu ngerasa si M ini masih ada sampai sekarang? Masih ada. Masih ada. Oke. Nah sebelumnya alangkah baiknya kita doain juga ya buat si M ya, supaya ditempatkan di tempat yang layak. Amin. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, Kak Vera, tadi kan lu sempat bilang si M ini salah satu korban pelecehan oleh orang tuanya sendiri, dan sempat hamil berapa bulan? 3 bulan. Digugurin? Iya, dia berusaha sendiri tanpa keluarganya tahu. Dia minum obat apa aja, pokoknya apa aja. Sampai gue bilang, terus lu kemanain? Kak, tahu nggak? Gue minum obat ini, ya kan, anu nanas apapun, ya kan. Akhirnya pas gue pendarahan gitu keluar, terus ya kan, itu nggak ada yang tahu. Taunya tuh gue lagi datang bulan aja gue sakit. Padahal tuh posisi gue tuh lagi habis itu, kata dia. Ditutupin. Iya, dia tutupin. Nah, sedangkan tuh kakak gue tuh taunya pada saat itu gue tuh lagi datang bulan aja, makanya gue diam aja tuh sakit perut gini-gini. Padahal tuh gue habis ngeluarin itu, katanya. Nah, jadi si M ini nih tinggal di rumah itu sama bapaknya doang? Bapaknya sama kakaknya.
Nah itu ada ibu tiri, tapi kadang-kadang ibu tirinya tuh kan dagang, jadi jarang ada di rumah. Iya, maksud gua bapaknya udah ada pasangan lagi. Udah nikah lagi. Jadi kenapa harus sama anaknya? Karena kan mamanya itu kan sakit, katanya sih sakit gula kalau nggak salah. Ibu tirinya? Iya ibu tiri. Kalau buat dia ibu tiri. Kalau misalnya itu kan sama mamanya, dia udah nggak tinggal sama mamanya, udah pisah sama mamanya. Jadi dia ikut sama bapaknya sama ibu tiri. Tapi ibu tirinya sayang juga sih sama dia. Dia bilang sama gue, ibu tiri gue sayang. Dan kakak yang saat ini tinggal itu bukannya kakak kandung. Oh, kakak tiri? Kakak tiri. Oh, berarti ini dari orang tua aslinya tuh anak tunggal? Anak tunggal. Jadi itu bapaknya itu kawin sama mamanya yang tiri itu. Nah, mamanya yang tiri itu bawa anak kakaknya. Iya. Ya, jadi sama-sama janda sama duda gitu. Iya. Jadi dia punya kakak baik juga. Pada sayang sama dia, nggak berpikir lu tuh adik gue tiri, enggak. Jadi memang benar-benar dianggap keluarga utuh lah ya. Iya, benar keluarga. Oh, gregetan kak kalau denger cerita yang kayak gitu ya, gue juga kalau masih hidup pengennya gue bahas semua, karena gue nyimpen ya kan, kalau jangan cerita dulu ya kan, karena dia nahan. Ya enggak kayak gitu dong, kakak lu kan juga harus tahu masalah, jangan kan nanti aja nantinya di sini. Pas lu cerita nih, ya pas lu sempat cerita ke kakaknya nih pada saat si M ini sebelum dikebumikan ya, sebelum dimakami, kan lu ceritain tuh ke kakak tirinya itu. Dia menceritakan hal serupa apa enggak? Apa dia cuma ngedengerin cerita? Nah dia dengar cerita gua ya pada saat itu. Cuman dia entah percaya nggak percaya kakaknya itu, karena posisinya itu dia udah nggak ada kan. Iya, jadi ya buat kan? Klarifikasi juga susah. Dia bingung ya kan. Bener nggak kak? Dia itu cerita sama gua. Ya kayak gitu. Pada saat dia kejadian itu dia buang gugurin itu. Lu kan nanya, dia ngeliat dia lagi kesakitan, dan dia jawab cuma apa, kak gue lagi datang bulan sakit ya kan. Itu sebenarnya bukannya datang bulan yang dialami kak saat lu tanya ya. Itu dia, iya itu yang dia rasain saat itu kan. Kenapa dia nggak ngomong sama gue? Dia takut kak, takut tuh ntar lu tuh marah-marah sama bapaknya terus pada berantem, akhirnya dia keulang lagi nggak punya ibu lagi, kata kasarnya. Dia nggak mau terulang lagi. Jadi dia itu kenapa ngekip kejadian itu karena memang nggak mau keutuhan rumah tangga bapaknya itu lagi kayak dulu gitu. Dia nggak mau keulang lagi. Dia udah cukup sekali aja, kata dia gitu. Walaupun nama ibunya yang kandung ya, karena dia ngerasa sama malu itu ya kan mak tiri, tapi dia ngerasa kayak mak kandung. Sayang juga sama lu, makanya dia nggak mau cerita. Dia sayangnya di situ. Aku tuh ibu lu ntar berantem sama bapaknya, akhirnya terpisah lagi gini-gini, disalahin ya, tetap aja dia juga yang disalahin. Itu yang dia jaga saat ini. Makanya gue nggak pernah ya kan, udah kak cerita ya, tapi dia selalu ngelarang, jangan ya kak, jangan cerita ya kak, cukup lu tahu aja. Ya nggak gitu dong ya kan, harus ada yang tahu. Orang yang jahat kok ya mesti tutupin, bapak lu tuh jahat ya. Kenapa lu ya kan beranggapan kalau materinya sama kakaknya itu yang jahat itu dia. Lu tuh kenal dunia, lu jadi brutal. Taunya lu bandel. Iya, lu bandel. Begini keluar malam ya kan, nggak kontrol sekolah, jadi bolos mulu. Padahal dia itu merasa kayak kecewa kak, karena udah nggak ada harga dirinya, ya kan? Karena keperawannya dia itu diambil sama bapak kandungnya pada saat itu. Cerita lu sih cukup jelas ya. Lu ada yang mau dikata-katain nggak buat netizen di luar sana nih, yang punya anak perempuan, yang punya anak kecil, ada saran? Nah, iya, gue sih cuma nyaranin bagi yang punya anak perempuan, walaupun merasa ada seorang bapak kandung, kita juga jangan terlalu percaya ya. Ya bukannya kita menganggapkan kalau bapak kandung itu nomor satu atau dipercayakan. Tapi ada juga sisi buruk yang namanya manusia atau bapak. Itu kan pasti ada hilapnya. Di dunia itu kan kita nggak tahu apa yang dilakukan bapaknya. Jangan sampai apa yang dilakukan bapaknya di luar itu dimasukin ke dalam dan mengalami anak perempuannya. Ya kan, karena dunia itu kan memang bapaknya itu seorang ayah kandung, kan di luar kita nggak tahu apa yang dilakukan. Dan akhirnya akibatnya jatuhnya ke dalam rumah tangga yang punya anak perawan. Ya memang sih harus hati-hati juga bang.
Lebih Iya kan? diprotek aja Iya. gitu ya. Walaupun mau kandung mau tiri, kita juga harus sebagai ibu ya harus was-was juga sih, harus benar-benar ibarat kata tuh kita mendekatkan seorang ibu, mendekatkan sama anak perempuan, Iya, mau betul. hal bagaimanapun merasa anak perempuan itu bagaikan teman, yang apa yang dirasain anak perempuan sekiranya pasti kan seorang ibu tuh, oh iya anak gue kok ada yang kayak ada yang beda Ada nih. perubahan. Nah ada perubahan, cobalah untuk ambil hati dia, bertanya ada apa. Iya. Mungkin di situ kita bisa tahu. Oke, siap. Oke, Kak Vera, makasih banyak ya udah mau bercerita di Penatua. Gue juga mau ngasih masukan sedikit Ya soalnya. siapa? Oke, buat bapak-bapak di luar sana yang punya fetishnya aneh-aneh, kalau memang lu punya penyakit, lu atasilah sendiri, jangan sampai lu rusak sesuatu yang memang udah lu didik dari kecil, apalagi di anak lu sendiri. Dan buat bapaknya yang lu berantem dah sini dah, gue gregetan banget sumpah gak bohong. Oke, gitu aja Kak Vera, makasih banyak atas waktunya. Iya bang, Terima kasih banyak ya. sama-sama. Oke, sekian untuk video kali ini. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Dan lagi-lagi juga gue mau mengingatkan nih bahwa keberadaan kita di sini tidak ada maksud sama sekali untuk menakut-nakuti. Kita hanya berbagi pengalaman dari apa yang pernah dialami langsung oleh narasumber kita. Akhir kata gue Refdi dari Penatua dan Kak Vera pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.